Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhibbah Siapuan. Saya bertugas di SD Negeri 087 Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Saya siap mengikuti ujian komprehensif hari ini. Oke, baik Ibu Muhibbah ya. Iya, Bu. Muhibbah Siapoan ya. Iya, Bu. Siapoan ini marga Ibu ya. Nama saya, Bu. Saya anak yang paling kecil. Itu nama nenek karena mungkin haholongan mungkin ya. Oh gitu, bukan boru ya. Ibu nggak ada borunya. Ada, Bu. Oh, boru apa Ibu? Boru si hombing, Bu. Kok nggak dipakai ini namanya? Oke. Oke, baik. Kita mulai ya, Ibu. Iya, Eh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Waalaikumsalam. Ibu Muhibbah, semoga sehat ya, sehat hari ini ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Iya. Ibu, kita mulai ujian komprehensifnya. Semoga nanti sukses ke depannya selama kita sekitar 15 menit. Untuk mulai itu boleh baca dulu salah satu surah di dalam Al-Quran atau beberapa ayat boleh Bu. Iya, Boleh Bu. lihat Al-Quran ya, nggak mesti hafal Ibu ya. Iya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المشير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانظرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Oke, baik Ibu. Sebenarnya bagus sih, cuma ada beberapa panjang pendeknya ya Ibu ya. Kayak Rasul, Malaika, itu. Terus bukan Masyir kayaknya. Saya nggak lihat Al-Quran sih. Masyir kayaknya short ya Ibu. Iya, Bu. Bukan Masyir, Ibu Masyir tadi. Coba Ibu lihat rekamannya. Iya, Ibu. Bukan, saya tidak menggurui Ibu ya. Iya, Cuma Bu. sepengetahuan saya. Baik Ibu, nggak apa-apa. Semoga nanti entah groginya kadang Ibu ya. Tenang Ibu, saya bukan guru ngaji Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Muhibah. Kita mulai ya ujiannya setelah baca Al-Quran. Ibu udah belajar, ada belajar Ibu? Nggak sempat juga ya Ibu belajar ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama saya, apa aja mata pelajaran di dalam ini Bu? Di dalam PAI itu apa saja mata pelajarannya Ibu? Pelajaran di dalam pelajaran PAI itu ada 5 elemen, Bu, yaitu fikih, Al-Quran hadis, SKI, akidah, dan akhlak. Oke, Ibu ingat nggak di kalau di kurikulum Merdeka kita pakai fase ya Ibu ya, fase A, fase B, fase C ya. Eh, eh, eh. Jadi fase A itu
Coba Ibu sebutkan fase A itu untuk kelas berapa sampai fase E. Fase A itu ada di kelas 1 dan kelas 2. Hmm. Fase B ada di kelas 3 dan kelas 4. Fase C ada di kelas 5 dan kelas 6, Bu. Fase D, Bu? Ya, Bu. Kayak ini. Fase D dan E? Fase D dan E ada di eh, kelas 7. Eh, Oke, nanti baca lagi ya Ibu ya. Karena Ibu ngajarnya di MIN ya, di iya, SD di ya. SD, Bu. Oke, oke lah, nggak apa-apa kita maklumi. Oke, baik. Ibu ingat nggak, Ibu ngajar apa? PAI atau ada khusus mata pelajaran apa ngajarnya? Baik, Bu. Oh, PAI memang di SD ya Ibu ya. Di SD, Berarti Bu. PAI dan Budi Pekerti ya. Iya, Bu. Oke. Tapi di Oke, itu baik. Uh, uh. Berapa 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 jam Ibu di sekolah PAI? 24 jam, Bu. Dalam, Per minggu. ya, Bu. Maksud saya PAI-nya, bukan ibunya, PAI-nya. Oh, dalam seminggu itu, dalam satu kelas itu 4 jam, Bu. Berarti Mm-mm. eh, dalam seminggu itu 24 jam, Bu. Dalam seminggu 24. Iya, Bu. Berarti setiap hari ada Ibu ya? Setiap hari ada, Bu. Pokoknya, Bu, di kelas satu eh, berapa? Ya, ya itulah kelas satu Satu hari ada 2 nanti. jam, ya. Terus, Oke, baik. eh, Ya, oke. Jadi itu berarti semua dipelajari Ibu ya, fikih. Yang tadi itu semua ada ya Ibu ya. Ada fikih, ada akidah akhlak di dalam dirangkum dalam PAI itu ya. iya, Bu, rangkumannya. Oke. Cuman sekedar apa, Bu? Apa namanya? Enggak, ini mendetail sekali Iya, gitu. sekedar lewat dia ya. Iya, Bu. Oke, udah kurikulum merdeka Ibu di sekolah Ibu? Eh, sudah, Bu, sebagian. Untuk tahun ini kayaknya masuk kelas 3 sama kelas 6. Oke. Ibu ingat nggak kepanjangan P5 dan PPRA? P5 itu eh, proyek penguatan profil Pancasila, P5, proyek. proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hmm. Oke, tadi masih 4 Ibu. Kalau Ya, PPRA, PPRA itu apa ya PPRA Ibu? ya, Bu. Atau RA-nya aja lah. RA-nya apa? Rohmatan lil alamin, Bu. Oke, rahmatan lil alamin. Ibu tahu nggak salah satu contohnya P5 apa? Salah satu saya kalau saya bilang dimensi atau apa, kira-kira apa yang dibahas di dalam P5 itu apa saja? Kayaknya kemarin ada ya waktu kita loka karya. Salah satu yang ada di dalam P5 itu yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak Mm-mm. mulia, ber, bergotong royong dan berkebinekaan tunggal berkebinekaan global, mandiri dan bernalar kritis juga kreatif, Bu. Oke, walaupun dicampur-campur antara dimensi dan tema ya Ibu. Oke, baik. Oke Ibu, kalau guru mau mengajar itu kan dulu namanya RPP. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka apa namanya Ibu? Kalau dulu waktu ngajar itu kan ada kita buat arsip, buat perencanaan, namanya RPP kan Ibu? Iya, Bu. RPP dulu kan. Kalau sekarang apa di kurikulum Merdeka? Modul ajar, Bu. Modul ajar. Oke, di modul ajar itu ada CP, TP dan ATP. Apa kepanjangannya ya Ibu? CP apa, TP apa, ATP apa? CP itu, Bu, capaian pembelajaran, TP tujuan pembelajaran, ATP alur pembelajaran. ATP alur pembelajaran Ibu. A- Itu AP Bu. ATP alur tujuan pembelajaran. Iya. Oke, Ibu bisa contohkan CP di PAI, salah satu CP di PAI apa, kemudian turun menjadi TP bagaimana, apa saja, kemudian ATP-nya itu apa gitu.
Salah satu CP saja yang sudah Ibu buat di modul juga boleh. Masa Ibu nggak ingat? Diingat-ingat lah Ibu. Jadi CP-nya apa? Capaian pembelajarannya apa? Kok capaian pembelajaran kan bukan kita rancang Ibu. Kita tinggal ambil aja kan. Kemudian kita kembangkan itu menjadi TP dan TP itu kita kembangkan menjadi ATP. Ayo coba Ibu salah satu aja satu CP. Satu capaian pembelajaran di SD materi PAI. Oke, silakan Ibu. Bu ya. Jangan sampai saya gosok gigi dulu Bu nunggunya. Oke, silakan CP-nya Ibu. Iya, Bu. Ya, capaian pembelajarannya apa? Poin pelajarannya yaitu eh, peserta didik mampu memahami nilai-nilai akhlak, nilai-nilai akhlak mulia, menjalankan ibadah sesuai syariat serta memahami kisah-kisah Nabi dan hikmah yang dapat diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oke. Eh, TP-nya apa ya? Kita turunkan dari situ. TP-nya, Itu kan CP-nya. iya, Bu. Berakhlak mulia, bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. TP-nya, Eh, Peserta didik mampu menjelaskan tata cara dan syarat sholat berjamaah, Bu. lagi, kalau CP-nya satu, berarti TP-nya beberapa, Ibu. Ya, berarti peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab melalui pelaksanaan sholat berjamaah, Bu. Oke. ATP-nya, ATP-nya, peserta didik eh, memahami pengertian sholat berjamaah dan keutamaannya. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tata cara sholat sah sholat berjamaah. Yang fase berapa, Ibu? Ingat, untuk fase berapa itu Ibu buat? Nggak itu ingat ya. kelas Karena gini, Ibu. kelas ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi Ibu CP itu capaian pembelajaran bisa untuk beberapa fase, ya gitu. Bisa untuk beberapa kelas, atau dia bisa kan kelasnya ada dua satu fase. Jadi makanya di fase A untuk kelas berapa itu yang dibuat di ATP. Maka di ATP itu sudah nampak kelasnya. Nah, gitu. Jadi makanya dari yang paling mudah ke yang paling sulit gitu ya. Oke, Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa namanya? Ibu ada ingat nggak teori belajar? Teori belajar. Udah lama di pendalaman materi itu ceritanya. Ada ingat teori belajar yang Ibu ingat? Ada. Teori belajar humanistik gitu, Bu. Iya, iya, iya. Maksud saya, Ibu ada ingat yang mana gitu? Iya, behavioristik. Ya, eh, behavioristik, eh, eh, humanistik, itu, Bu. apa saja? Ingat? Ada yang ingat? Tidak. Kalau nggak ingat bilang enggak, Bu. Gak ingat ya, oke nggak apa-apa. Oke baik. Teori belajar itu sebenarnya bukan untuk diingat, tapi tahu aja bahwa teori belajar itu ada yang berdasarkan ini, ada yang berdasarkan itu. Oke Ibu, sekarang pertanyaan terakhir ya, Ya. terakhir. Ibu tolong apa aja apa namanya tahapan di diferensiasi di differentiated based learning atau pembelajaran berbasis diferensiasi. Oke, Ibu kasih dulu apa sih pengertiannya tuh pembelajaran berbasis diferensiasi dan apa aja tahapannya? Pembelajaran diferensiasi basic learning itu adalah metode pembelajaran yang mendorong siswa menemukan sendiri pengetahuan melalui eksplorasi
penyelidikan dan eksperimen. Jadi tahapannya itu Bu, eh, langkah-langkahnya yaitu yang pertama stimulasi, Mm-mm. yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, dan yang keenam eh, menarik kesimpulan. Oke, bedanya dengan yang lain apa, Ibu? Beda uh, atau Ibu contohkan kayak mana cara pembelajaran berbasis diferensiasi itu kalau Ibu jadi gurunya? Pembelajaran diferensiasi itu eh, dia itu di situ menemukan konsep, Bu. Menemukan konsep ya. Ya, Bu. Oke. Betul tuh Ibu. Betul ya. Oke. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu Muhibah. Silakan nanti pertanyaan saya dilihat lagi jawabannya apakah sudah benar atau masih ada kesilapan. Terima kasih Ibu. Iya, Bu. Semoga Sama-sama. sukses selalu. Kasih Oke, banyak, Bu. silakan. Ditutup aja recordnya. Ya. Rekor.